Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Corazon Sonia Sasi Kirana dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis polemik penerapan pidana mati terhadap hak asasi manusia masyarakat di Indonesia, yang menjadi judul artikel ilmiah saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita pertama akan masuk ke dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan, sedikitnya ada 3 poin yang berusaha saya sampaikan, yakni yang pertama, hak asasi manusia atau HAM merupakan hal dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini berarti sejak kelahirannya di bumi, manusia terlebih dahulu telah membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Jadi dalam perkembangannya sudah merupakan hal layak bagi manusia untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan turut pula disertai dengan perubahan zaman yang semakin maju dalam era globalisasi terutama, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ditemui beberapa problematika yang mengharuskan adanya pertimbangan terhadap pengesampingan HAM. Salah satu bentuk pengesampingan hak dasar manusia itu dapat ditemui dengan adanya pidana mati. Polemik pidana mati menjadi concern saya pada artikel ilmiah ini karena sudah lama menjadi pembicaraan yang aktual dan berkepanjangan selama beberapa waktu ini di Indonesia sendiri. Di negeri kita Indonesia sendiri masih mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Nah, dalam prosesnya terdapat beberapa kelompok, sedikitnya 2, itu ada yang pro dan ada yang kontra. Untuk kelompok yang kontra, mereka beranggapan bahwasanya hukuman mati atau pidana mati itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk hidup. Sedangkan untuk kelompok yang pro terhadap adanya hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku dan mungkin orang-orang atau masyarakat lainnya. Lalu di poin ketiga saya menuliskan bertujuan untuk memberi informasi duduk perkara polemik dan rekomendasi terbaik. Jadi tujuan saya untuk menulis artikel ilmiah ini adalah saya ingin memberikan informasi mengenai duduk perkara polemik penerapan pidana mati di Indonesia khususnya terhadap hak asasi masyarakatnya. Lalu saya juga ingin memberikan rekomendasi terbaik terhadap polemik yang sudah berjalan atau sudah dibicarakan selama beberapa waktu belakangan ini. Lantas, saya beranggapan bahwa manfaat dari penulisan artikel ilmiah saya ini adalah bahwa bagi masyarakat, artikel ini akan bermanfaat untuk memberi informasi lebih detail mengenai duduk perkara polemik penerapan pidana mati dan bagaimana penjabaran rekomendasi terbaik untuk menghadapi polemik tersebut. Selain itu, baik bagi masyarakat maupun mahasiswa dapat memanfaatkan informasi ini dari artikel ilmiah ini sebagai sarana pembelajaran terkait relasi pidana mati dengan HAM masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tinjauan pustaka. Pertama saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Di sini saya mengambil pendapat yang disampaikan oleh Cranston dan Thomas Jefferson. Cranston menyampaikan bahwa hak asasi manusia merupakan a human right by definition is a universal moral right, something which all men everywhere at all times ought to have, something of which no one may deprive without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply became he or she is human. Yang bila diartikan berarti hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang dan itu bersifat universal tanpa terikat ruang dan waktu. Sedangkan bagi Thomas Jefferson, HAM diartikan sebagai kebebasan yang pada dasarnya dimiliki oleh manusia dan bukan berasal dari negara. Kebebasannya dimaksud di sini adalah kebebasan yang telah melekat pada eksistensi manusia dan berasal dari Tuhan sendiri. Nah, bagi Jefferson, pemerintah tercipta dengan mengemban tugas untuk melindungi pelaksanaan HAM, terutama melindungi HAM setiap masyarakatnya tanpa terkecuali. Lalu yang kedua, saya akan mengambil definisi HAM dari ketetapan MPR nomor 17
tahun 1998 yang menyatakan bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang ada dan melekat dalam diri manusia, memiliki sifat kodrati, universal, dan abadi sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, urgensi penerapan HAM terhadap semua manusia tanpa terkecuali. Nah, mengacu pada definisi yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya HAM setidaknya memiliki satu persoalan yang seharusnya menjadi fokus utama untuk dibahas, yaitu penerapan daripada universalitas HAM terhadap seluruh manusia tanpa terkecuali. Pada penerapannya ternyata ditemukan beberapa gugatan terhadap universalitas HAM. Nilai sifat universal HAM berakar dari pemikiran filosof Barat atau Western bias dan dari keyakinan kalau semua orang berpikir dalam corak yang seragam. Lalu kita akan lanjut pada tinjauan pustaka mengenai pidana mati. Di sini saya menjelaskan bahwa dalam penerapannya pidana mati itu menghadapi banyak pro dan kontra. Sudah saya jelaskan tadi di pendahuluan bahwasanya kelompok yang pro mendukung karena pidana mati dinilai memiliki efek jera terhadap masyarakat dan terhadap pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Sedangkan kelompok kontra, mereka beranggapan bahwa pidana mati ini melanggar hak asasi manusia yang tadi sudah saya jelaskan, melekat dalam diri manusia sejak mereka hidup. Terutama hak paling dasar yaitu hak untuk hidup. Lalu yang kedua, legalitas penerapan pidana mati di Indonesia. Itu juga hingga saat ini pidana mati masih dianggap legal dan masih dijalankan, namun terdapat beberapa syarat atau kriteria sehingga seseorang bisa dipidana mati. Lalu kita akan lanjut pada metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data studi literatur. Terakhir, saya melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Mengapa saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data studi literatur? Karena untuk meneliti analisis polemik penerapan pidana mati dan juga kaitannya dengan hak asasi manusia masyarakat di Indonesia, itu saya memerlukan banyak data-data yang berupa deskripsi atau berupa kumpulan kata-kata, alih-alih menggunakan data-data yang sifatnya cenderung kuantitatif. Oleh sebab itu, maka saya menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian saya. Lalu kita akan masuk dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai duduk perkara polemik penerapan pidana mati. Nah, setelah saya melakukan studi literatur dan menganalisis, ternyata pidana mati merupakan salah satu hukum tertua yang ada di dunia. Dan sudah dikenal setidaknya sejak abad 19 dan telah memiliki kriteria sendiri dalam penerapannya. Lalu untuk di Indonesia sendiri, pidana mati dikenal sejak tahun 1808 di masa kolonial, spesifiknya berada di bawah kebijakan atau di bawah oleh kebijakan Gubernur Hindia Belanda saat itu, yaitu Daendels. Selama ia bertugas di Indonesia yang ditujukan pada warga pribumi yang tidak ingin menjadi suruhan atau melakukan pemberontakan terhadap perintah-perintah Daendels. Tidak hanya itu, tujuan Daendels menerapkan kebijakan ini adalah untuk membungkam pemberontakan penduduk jajahan serta mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Lalu dari pemerintahan Daendels, hal ini kemudian berlanjut pada terjadinya konsolidasi kedua terhadap hukuman mati bertepatan dengan mulai berlakunya Wetboek van for Inlanders Indonesianers pada 1 Januari 1873 dan Wetboek van Strafford for Indonesia pada 1 Januari 1918. Nah, lalu kebijakan hukuman mati ini terus-menerus ada hingga detik ini. Kita masuk ke poin yang ketiga. Kontra terhadap pidana mati pertama kali disampaikan tahun 1958. Spesifiknya disampaikan oleh Asmara Hadi, seorang anggota konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila dalam sidang kedua tahun 1958, rapat ke-27 pada tanggal 14 Agustus 1958.
Nah, dalam sidang tersebut dia menyampaikan bahwa perlu ada pemuatan baru dalam norma Undang-Undang Dasar mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati, sebagaimana hak yang telah didapatkan manusia sejak kelahirannya di dunia. Lalu pertentangan kedua diserukan dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kala itu tengah membahas mengenai hukuman mati. Beberapa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyebutkan bahwa hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia dan tidak seharusnya dikurangi atau diambil oleh orang lain. Jadi mereka beranggapan bahwa hukuman mati dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM. Lalu kontra ini kemudian dilanjut oleh kontra-kontra lainnya. Dan dari kedua pertentangan di atas atau yang sudah saya jelaskan sebenarnya sudah dapat terlihat bahwasanya duduk perkara polemik penerapan hukuman mati di Indonesia akan selalu berhadapan dengan argumentasi bahwa pidana mati atau hukuman mati itu merampas hak hidup seseorang sebagai bagian dari HAM. Begitu. Lalu lanjut pada hasil dan pembahasan poin kedua, yaitu rekomendasi terbaik yang bisa saya berikan mengenai polemik penerapan pidana mati di Indonesia. Saya menggunakan dasar pasal 28 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Mengapa begitu? Karena pada pasal 28 ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang hak untuk hidup. Jadi penerapan pidana mati dinilai berlawanan oleh sebab pidana mati berarti merenggut hak hidup daripada terpidana. Hal ini jelas telah dikatakan bahwa hak manusia untuk hidup merupakan bagian dari HAM. Belum lagi hak untuk hidup bersifat hak yang tidak bisa ditawar lagi atau non-derogable rights. Terkait daripada itu, bila menilik daripada salah satu tujuan pidana mati yakni untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat yang lain, pada kenyataannya juga tidak terbukti. Misalkan saja pidana mati yang sering kita dengar atau sering kita lihat di berita adalah pidana mati terhadap pelaku pengedaran narkoba. Nyatanya atau realitanya, tren pengedaran narkoba itu tidak kunjung surut. Lalu tidak hanya berdasar pada pasal 28 UUD 1945 ayat 1, saya juga menggunakan kontekan internasional hak-hak sipil dan politik atau International in Civil and Political Rights (ICCPR) yang berbunyi bahwa semua manusia memiliki hak untuk hidupnya dan mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada pihak yang dapat menghilangkan atau merampas hak tersebut. Dengan mempertimbangkan kedua peraturan yang saya gunakan tadi, rekomendasi yang terbaik bisa diberikan terhadap polemik penerapan pidana mati terhadap HAM di Indonesia adalah dengan meminimalisir frekuensinya, mengubah ketetapan pidana mati sebagai jalan akhir daripada hukum pidana, hingga bahkan bila memang memungkinkan, menghapusnya dari sistem hukum Indonesia. Rekomendasi ini mempertimbangkan daripada kenyataan bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan regulasi HAM, baik di dalam Indonesia sendiri maupun HAM di kancah internasional. Karena tadi saya menggunakan pasal 28 UUD 1945 ayat 1 dan juga ICCPR. Lalu kenapa saya memberikan rekomendasi ini sih? Sederhananya karena saya tetap beranggapan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran atau perampasan hak manusia untuk hidup. Begitu. Sehingga dalam artikel ini atau penelitian ini saya simpulkan bahwa polemik penerapan pidana mati telah ada sejak masa kolonial dan akan terus menghadapi pro kontra hingga saat ini. Mulai dari ditujukan hanya untuk mereka mulai dari penerapan pidana mati yang ditujukan hanya untuk mereka yang memberontak, hingga saat ini untuk mereka yang melakukan kasus-kasus yang tergolong sudah berat, seperti terorisme, pengedaran narkoba, dan masih banyak lagi. Tidak hanya secara substansi, dari masa kolonial hingga sekarang pidana mati selalu berhadapan dengan argumen bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan hakikat hak asasi manusia, yang bahkan telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang hak untuk hidup. Lalu yang kedua, sehubungan dengan rekomendasi terkait penerapan pidana mati, direkomendasikan untuk merubah pidana mati menjadi hukuman yang tidak melanggar HAM, serta dapat memberikan efek jera yang lebih efektif lagi. Baik, terakhir saya akan tutup dengan saran.
Saya yakin bahwa apa yang telah saya tulis dan saya presentasikan di sini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya memberikan saran bahwa yang pertama saya mungkin dapat lebih lagi menyelami substansi HAM serta polemik penerapan pidana mati, dan yang kedua melihat pandangan terhadap isu ini melalui sudut pandang kubu yang setuju terhadap adanya pidana mati. Karena mengingat tadi saya hanya membahas dari kubu yang kontra saja. Begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya Corazon Sonia Sasi Kirana, pamit undur diri dan selamat siang.